Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Halo. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, amin. Kita siapkan hati kita, hidup kita. Kita akan memakai hidup kita penuh untuk menyembah memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, saya undang kita untuk tundukkan kepala. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kau Bapakku yang begitu setia. Kami mengagumi setiap karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, Kau menjaga kami, tutup bungkus kami dengan urapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang di tempat ini ya Bapa, untuk memberikan penyembahan yang terbaik, pujian yang terbaik dari hati kami Tuhan Yesus. Pakailah hidup ini Tuhan, biarkanlah perkenan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, dalam ibadah ini Tuhan. Kau mau pakai Tuhan ruangan ini, tutup bungkus ruangan ini, tidak ada satu celah pun yang akan mengganggu ibadah ini Tuhan. Tolak patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kau yang ambil alih Tuhan ibadah ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujilah Engkau Yesus. Rasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, menyanyikan semuanya karena kemuliaan Tuhan.
Kau yang bekerja Tuhan, penuhi kami, urapan dunia Kami percaya Engkau yang nyata di tengah kami Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami tak ingin hidup yang sia-sia di dunia ini Tuhan. Kami ingin selalu menyenangkan akan hati-Mu. Semua yang bernama Yesus, Kau baik kasih Tuhan. setiamu. Sungguh Terima kasih, Kau Roh terindah. Bagikan kembali roh kami untuk Kau menyembah segalanya Yesus. dalam hidup Horabaya kami. karaya base, rabaya baya baya se. Hosena, Hosena. Kiralah masyarakat. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan.
hidup kami ini ada Tuhan, karena kemurahan, lebih dari hidup, karena kebaikan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih ya Yesus. Bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Segala kemurahan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami akan meninggikan nama-Mu Tuhan. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kau adalah satu-satunya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Haleluya. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Terpujilah Kau Tuhan. Kaulah satu-satunya. Mari Bapak Ibu katakan dengan iman-Mu, sumber dari segalanya. Sumber dari segalanya. Haleluya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kau adalah alasan kami hidup Tuhan. Kaulah alasan untuk ku hidup. Mari katakan lebih dalam lagi. hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Oh, Kaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Oh,
berkuasa atasku. hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari bersorak bagi Dia. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami persilakan untuk duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita Bapak Ibu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami undang kembali, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini dari awal. Engkau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
mendengarkan firman. Lakukan Kami undang Bapak. mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena salib-Mu, maka kami berarti, hidup kami berharga. Biarlah itu menjadi sesuatu yang indah yang selalu kami kenang dalam hidup kami ini, dan kami mau belajar menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau berkati sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir. Biarlah Engkau terangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti dan memahami akan sabda-Mu, akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih Engkau urapi hamba-Mu ini. Biarlah Engkau tuntun, Engkau sertai di dalam berkata-kata. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Puji Tuhan. Mari kita tetap terus berdoa supaya kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Baik, kita langsung saja buka ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat pagi hari ini dari Markus pasal 15 ayat 33 dan ayat 34. Markus 15 ayat yang ke-33 sampai 34. Saya akan bacakan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, inilah yang menjadi ayat renungan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak lama lagi kita akan memperingati Jumat Agung. Ya, tidak lama lagi, sekarang sudah hari Minggu. Minggu depan sudah Jumat Agung. Nah, ini adalah peristiwa di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali betapa besar kasih Tuhan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, dalam kesempatan ini saya mau mengatakan kepada kita semua dan saya bahwa apapun yang terjadi, apapun yang kita alami hari-hari ini di dalam masa-masa pandemi, di dalam situasi krisis ekonomi, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Amin. Nah, ini harus kita sadari. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang paling penting yang harus kita pahami, yang harus kita sadari, bahwa kasih Tuhan kepada kita adalah kasih supaya kita diselamatkan. Orientasinya sampai seperti itu. Supaya kita diselamatkan. Tidak ada sedikit pun niat Tuhan Allah supaya kita dibinasakan. No, tidak seperti itu. Kalau orang lain mungkin iya, supaya kita dibinasakan, supaya kita dienyahkan. Bila perlu mereka semua yang ada di sini. Kasih Tuhan orientasinya supaya setiap kita diselamatkan.
diselamatkan entah musibah apa, diselamatkan dari segala berbagai macam problematika. Ya, saya kaget. Ini ada muncul di grup hamba-hamba Tuhan. Di situ ada satu gambar orang, lalu tulisannya begini: kalau dia tidak terkena COVID, maka dia tidak punya sahabat, tidak punya teman. Wah, saya kaget. Kebetulan saya, ya puji Tuhan, belum pernah kena COVID. Nanti kalau saya tidak kena COVID, berarti saya nggak punya teman. Nah, yang kena COVID itu katanya punya banyak teman. Nah, seperti itu. Saya bingung, landasan atau pola berpikirnya itu seperti apa. Kalau tidak kena COVID, tidak ada teman. Nah, seperti itu. Nah, saya tidak mau ambil pusing, tetapi yang jelas Tuhan punya kerinduan supaya setiap kita diselamatkan. Amin. Nah, melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami hari-hari ini, harus kita ingat ada satu ayat firman Tuhan yang berkata dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sesuatu itu entah itu enak, entah itu tidak enak, entah itu baik, entah itu tidak baik, itu akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan Yesus? Tentu kalau kita berkata, ya saya mengasihi Tuhan, berarti ayat ini berlaku. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, ya dengan segenap hati kita, maka ini ayat berlaku. Apapun yang terjadi, mau krisis minyak goreng kah, mau krisis solar kah, mau krisis apa lagi? Mau krisis, sebentar lagi mau krisis apa ini? Nah, pokoknya firman Tuhan berkata, itu akan mendatangkan kebaikan. Ya. Jadi kalau saudara berkata, ya saya mengasihi Tuhan, maka ayat ini berlaku bagi kita. Jadi melalui apapun yang terjadi, kita yang mengasihi Tuhan, kita akan semakin hari semakin dibawa menjadi serupa, menjadi gambar dan rupa Allah. Itulah yang menjadi misi, itulah yang menjadi kerinduan Allah, supaya kita semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Jangan serupa dengan dunia ini. Kalau kita kecenderungannya menjadi serupa dengan dunia ini, maka orientasi hidupnya hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Tapi kalau orientasinya untuk memuliakan Tuhan, tidak ada yang namanya memuaskan hawa nafsu. Ya, saya selalu ya bangga punya Alkitab. Saya selalu bangga. Karena apa? Di dalamnya selalu mengajarkan kasihilah, sabarlah. Ya. Tidak ada di dalam isi Alkitab, nanti kalau engkau sampai di surga, maka akan dilayani oleh bidadari-bidadari. Nah ini saya bangga bahwa Alkitab kita orientasinya adalah kasih. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sadarilah apapun yang terjadi hari-hari ini, jangan sampai itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan, semakin khawatir. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita jangan hidup. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita tidak hidup di dalam ketakutan, supaya kita tidak hidup di dalam kekhawatiran, supaya kita tidak hidup di dalam kepanikan. Ya, banyak orang-orang panik. Ya, sampai-sampai pernah diperlihatkan satu video, oleh karena antrinya luar biasa, maka ketika pintunya dibuka, langsung semua heboh ibu-ibu, sampai ada yang keinjek-injek. Panik menghadapi situasi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ingatlah
bahwa hidup mati kita, ya, hidup mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Bukan di tangan COVID, bukan di tangan siapapun, tapi hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Ini yang harus kita sadari. Apapun yang terjadi, sama seperti yang dialami Lazarus. Walaupun dia dalam kondisi kelaparan, sementara di sebelah sana ada yang mewah. Tapi apapun yang terjadi, hidup mati ada di dalam tangan Tuhan. Begitu Lazarus mati, tangan Tuhan bawa dia ke pangkuan Bapak Abraham. Dia sangat terhormat, dia sangat mulia di sorga sana. Tetapi di seberang sana, tiba-tiba nyawanya hilang. Tahu-tahu dibawa ke tempat suatu yang mengerikan. Jadi Bapak Ibu Saudara ingatlah bahwa hidup mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Ya, entah seperti apapun kondisi kematian kita, asal kita ada di dalam Tuhan, maka kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Nah, hari-hari ini banyak orang, ya, banyak orang takut kepada hal-hal yang lain, ya. Ada yang lebih takut kepada situasi dunia ini. Ya, apalagi kalau kita lihat di belahan dunia sana, Rusia invasi Ukraina. Wah, ini kita bersyukur di tempat ini. Kita masih bisa ibadah seperti ini, tenang, nyaman. Sementara di sana, ya, di sana ada ledakan. Ya, saya pernah lihat ada anak kecil, ketika dia ulang tahun di dalam situasi damai masih ceria. Tapi ketika perang tiba, rambutnya acak-acakan Bapak Ibu Saudara. Begitu dia merayakan ulang tahun berikutnya, rambutnya sudah tidak teratur. Itulah situasi yang digambarkan di dalam situasi perang. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini banyak orang takut kepada hal-hal yang lain, lebih daripada rasa takutnya kepada COVID. Jadi inilah yang dikehendaki oleh iblis, inilah yang dikehendaki oleh setan, supaya setiap orang mengalami ketakutan, supaya setiap orang mengalami kepanikan, lalu imannya mulai gugur, mulai hilang. Nah, ini yang diinginkan oleh setan lewat situasi yang terjadi, supaya iman itu semakin hari semakin mati, redup, sehingga kekhawatiran yang menjadi lebih dominan. Nah, inilah yang membuat banyak sekali orang semakin cemas. Sikit-sikit ketika dengar ada bunyi-bunyi langsung jantungnya enggak stabil. Nah, kalau hal seperti ini yang terjadi, maka akan lebih banyak orang yang meninggal oleh karena ketakutan daripada meninggal oleh karena COVID-19 itu. Tapi ingat firman Tuhan, Yesaya 30 ayat 15, dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatanmu. Tinggal tenang, jangan panik. Ya, saya beberapa tahun yang lalu, ya, saya melayani orang ya tidak bisa tidur, gelisah terus. Sikit-sikit telepon, subuh kadang-kadang telepon, aduh gimana Pak Pendeta, doakan saya, ini tidak bisa tidur, pikiran saya enggak tenang. Padahal dia banyak saldonya, banyak ininya, banyak investasinya. Ada rumahnya di sini, ada rumahnya di sana, bahkan ada rumahnya di kampung. Tapi situasinya seperti itu, nggak bisa tidur saya Pak Pendeta, doakan saya. Ya, kita doain. Puji Tuhan, sekarang dia sudah bisa tenang. Ya, di dalam tinggal tenang dan percaya, maka disitulah terletak kekuatanmu. Bukan karena kekayaan, tapi tinggal tenang di dalam Tuhan. Ya, jemaat yang diberkati Tuhan, saya ingin mengajak kita menelusuri penderitaan yang Yesus alami, ya, yang Yesus alami. Nah, kita mulai dari Taman Getsemani. Tuhan Yesus ketika ia berdoa di Taman Getsemani, ia memohon, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Nah, ini kan permintaan. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi apa jawaban Tuhan? Bukan kehendak Yesus yang jadi, tetapi kehendak Bapa yang terjadi, alias ditolak.
Dia sudah memohon kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Sampai ketika ia berdoa, peluhnya itu seperti darah. Bayangkan, itulah ketakutan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ia memohon agar cawan itu lalu daripadanya, tetapi justru kehendak Bapa yang terjadi. Belum lagi Yudas mengkhianatinya. Ya, rentetan-rentetan itu bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu rajin baca Alkitab atau paling tidak nonton filmnya The Vision of the Christ. Begitu selesai dia berdoa, langsung Yudas muncul mengkhianati. Oleh karena 30 keping perak dia tega menjual Yesus. Yudas mengkhianatinya. Begitu dia ditangkap, semua murid-muridnya lari tunggang langgang meninggalkan Tuhan Yesus sendirian. Bagaimana kalau itu kita alami Bapak Ibu Saudara? Ketika misalnya saya di dalam situasi kejepit, ekonomi sudah morat-marit, terus belum lagi datang ini, tahu-tahu orang yang kita selama ini kita bantu juga meninggalkan kita. Tidak ada pembelaan. Rasanya itu gelap dunia ini. Maka ketika kita baca, gelap situasinya. Yesus digantung di kayu salib, dia merasakan kegelapan itu. Ia menanggung derita itu sendirian. Belum lagi Petrus menyangkal sampai 3 kali. Oh sorry, saya enggak kenal itu Yesus. Kamu bagian daripada Yesus. Oh maaf, sampai 3 kali ayam berkokok. Menghadapi semua itu, Yesus diam. Ia kemudian dianiaya dengan berbagai macam pukulan, ditendang, dihajar, dicaci maki, dicambuk, dihina. Ia tetap diam. Orang banyak yang selama ini berbondong-bondong mengikut Yesus. Kemana Yesus pergi, orang selalu berbondong-bondong datang untuk mengikutinya. Bahkan mereka mengalami mujizat, mereka diberikan makan, mereka diberikan sesuatu hal yang sangat nikmat. Tetapi ketika Yesus diperhadapkan dengan salib, mereka justru kebalik. Salibkan dia, salibkan dia. Orang yang tadinya ditolong, malah mengatakan salibkan dia. Dalam hal ini pun Yesus diam. Siksaan terus menerus ditimpakan kepada Yesus. Dan pada akhirnya dia dijatuhi hukuman mati. Dibawalah ia ke bukit Golgota. Sampai di sini pun ia diam. Ya, saya tadi sudah sampaikan, kalau seandainya saya yang alami ini, saya nggak bisa diam saya. Selama saya masih bisa menggerakkan tangan, akan saya gerakkan untuk membela diri. Saya tidak mau mati konyol, apalagi kita orang dari Sumatera. Ini kalau kita pasrah begitu itu kan mati konyol seperti itu. Tapi saya akan melakukan pembelaan. Kalaupun toh saya mati ketika melakukan pembelaan diri, maka saya akan mati terhormat, membela diri. Tapi Yesus, ia tetap diam sampai dibawa ke bukit Golgota. Beratnya penganiayaan yang telah ia terima, yang ditimpakan kepada Yesus, membuat ia tidak sanggup lagi pikul salib. Dan dia jatuh. Padahal ia adalah anak tukang kayu. Ya, yang pastinya ia akan selalu bantu ayahnya untuk memikul kayu-kayu yang disuruh bapaknya. Nah, ambilkan kayu. Sudah biasa dia pikul kayu. Tapi begitu dia pikul salib itu, aduh beratnya luar biasa. Sepanjang jalan derita, sepanjang jalan Via Dolorosa, Yesus mengalami siksaan. Dia pikul salib, dia tetap diam. Dia tidak ada ngomong, Simon, angkat ini salib. Tidak ada dia ngomong. Hanya dia jatuh, tidak sanggup lagi. Makanya kalau saya mungkin mengalami hal seperti ini, ya kalau seandainya ini saya, mungkin saya sudah menyanyikan itu lagu yang Pampers atau siapa itu.
Aku tak sanggup lagi. Ya mungkin sudah saya nyanyikan itu. Supaya orang tahu bahwa saya tidak sanggup lagi. Tapi Yesus diam. Ya, kalau saya seandainya bisa, tapi karena memori saya mengatakan, jangan kau nyanyikan itu, jangan. Itu sudah terekam di memori, jangan nyanyikan itu. Itu lagu orang-orang yang putus asa katanya. Nah, saya tidak mau nyanyikan, walaupun saya ingin menyanyikan itu. Ya, apalagi orang-orang yang lagi galau, yang putus cinta, ya kan? Sudah bagus komunikasi, tahu-tahu diputuskan. Nah ini bertetesan air mata, maka sambillah dinyanyi, aku tak sanggup lagi. Nah mudah-mudahan tidak ada di sini anak-anak muda ya. Walaupun diputuskan, jangan takut. Putus cinta itu soal biasa, ya kan? Putus tali gitar juga itu soal biasa. Yang penting jangan putus rem. Nah kalau putus rem bahaya. Iya, saya mau sampaikan, putus cinta itu itulah seninya bercinta. Saya itu sudah bolak-balik saya putus cinta, ya. Waktu saya di kampus dulu, putus cinta. Justru yang saya mau, bertepuk sebelah tangan. Justru yang saya tidak mau, dia malah mau sama saya. Aduh. Nah itulah situasi ya. Saya mau sama itu si A, justru si C yang mau sama saya. Sementara saya tidak suka sama dia, dia suka sama saya. Nah ini, maka ketika ada muncul lagu bertepuk sebelah tangan, itu cocok sekali lagu itu. Cintaku bertepuk sebelah tangan, nah itu cocok sekali. Ternyata baru kusadari, rupanya cintaku selama ini bertepuk sebelah tangan. Ya tidak bisa ya bertepuk sebelah tangan. Itu hampa itu rasanya. Nah seperti itulah ya. Jadi saya ingin sampaikan sama anak-anak muda, putus cinta itu soal biasa. Yakinlah Tuhan pasti beri yang terbaik. Amin. Ya jangan loyo, jangan, tetap semangat. Ya. Apalagi saya ada nonton, ada rekaman kakek-kakek umur 81 tahun ketemu sama cinta pertamanya. Luar biasa, bahagia sekali. Kakek-kakek sudah umur 81 tahun ketemu sama cinta pertamanya, umurnya sudah 63. Diberkati. Nah, ada memang waktunya nanti. Kalau memang Tuhan mau, pasti diberi umur panjang ketemu sama cinta sejatinya. Nah, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dapatkah kita membayangkan seberapa mengerikan penderitaan Yesus? Sekalipun ia disiksa dengan begitu mengerikan, namun ia tidak mengeluh, ia tidak memberontak, dia tidak melakukan perlawanan seperti yang saya katakan kalau saya melawan. Ya, apalagi misalnya di BKAG hak-hak saya mungkin saya lawan. Ya, dengan alasan-alasan yang masuk akal. Ya, puji Tuhan. Ya, kita di BKAG walaupun bukan siapa-siapa, tapi bisa menjadi apa, ya? Saya bukan karena posisi, bukan karena jabatan, tapi karena kompetensi. Nah ini, jadi Bapak Ibu, jadi harus benar-benar memberi yang terbaik. Jadi walaupun terkadang sakit, tapi itulah situasi yang terjadi. Jadi sekalipun Yesus disiksa dengan begitu mengerikan, ia tidak mengeluh, ia tidak memberontak, ia tidak minta pertolongan kepada Bapaknya. Ya kan otomatis kalau ada anak-anak jatuh dia, nangis dia, Papa tolong Papa. Biasanya itu wajib. Tapi Yesus tidak melakukan itu, walaupun sebenarnya bisa. Tapi Yesus tetap diam. Akibat yang paling fatal dari dosa yang ditinggalkan oleh Allah, yaitu ketika kita disendirikan. Dosa itu ya kadang-kadang kalau dilakukan enak, sepertinya waduh nikmat. Ya inilah yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai ketika kita melakukan dosa itu enak-enak, tapi ingat itu akibatnya fatal. Bayangkan Adam dan Hawa. Tadinya sudah bisa tadinya jalan bersama-sama di Taman Eden. Ya, bercakap-cakap ya seperti biasa.
Tapi begitu Adam jatuh ke dalam dosa, dia ditinggalkan. Dia terpisah dari Allah. Maka itu akibat yang fatal. Ketika kita enak-enak melakukan dosa, sadarilah bahwa akibatnya fatal. Kita akan ditinggalkan. Ya, kalau kita ditinggalkan oleh Allah, maka itu neraka hukumannya. Bayangkan ditinggalkan Allah, berarti kita tidak ada bersama dengan Allah. Kalau kita tidak ada bersama dengan Allah, waduh, betapa sengsaranya hidup ini. Ya, sama seperti Daud. Roh Tuhan undur daripadanya, tidak ada Allah dengan dia. Tapi Daud, dia berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Nah ini, jadi jangan sampai kita enak-enak bikin dosa, tapi kita enggak menyadari dampak yang fatal. Kita akan ditinggalkan oleh Allah. Maka semua yang merayakan kematian Tuhan Yesus, mestinya berhati-hatilah di dalam melakukan dosa. Janganlah keenakan buat dosa, karena akibatnya fatal, kita akan ditinggalkan Allah. Yesus yang adalah Tuhan, ya, ketika ia merasa ditinggalkan, ia berteriak dengan pedih, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya, kalau kita bikin bahasa sehari-hari, Bapak, Bapak kok lama sekali gitu ya. Ya, saya sudah singgung tadi, saya di dalam mengajar anak-anak, ketika dia tidak taat sama orang tua, ketika dia tidak hormat sama orang tua, maka itu akibatnya kematian. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu. Jadi saya, ya kalau nggak salah masih baru ini beritanya, ada anak-anak kecil, ya 2 orang itu yang korban main sepak bola di lapangan, tiba-tiba disambar petir, langsung mati di tempat gosong dia, yang satu sekarat. Nah, saya tunjukkan sama anak-anak di sekolah, kalian mau pilih yang mana? Mati di tempat atau mati, sekarat? Waduh, jangan Pak. Nah, kalau tidak mau ingin seperti ini, jadilah anak yang hormat sama orang tua. Ya, mungkin kita tidak tahu, dia mungkin di lapangan sepak bola tidak melakukan kesalahan, tapi di rumah mungkin dia ini anak nakal ini. Dia nakal, dia jahat sama ayahnya, jahat sama ibunya, makanya Tuhan tidak pernah salah di dalam melakukan hukuman. Mungkin dia ini anak nakal, disambar petir dia. Tuhan itu sebenarnya tidak hanya dengan satu cara. Bisa juga mati karena telan bakso, baksonya nyangkut di sini. Bisa. Tuhan tidak habis akal. Dia makan-makan enak-enak, tahu-tahu tersangkut baksonya di sini, mati dia. Pernah kejadian itu di PC PT Bada. Dia makan bakso, tahu-tahu baru ketawa-ketawa sudah innalillahi. Kan repot. Belum lagi cara-cara yang lain. Jadi kita harus benar-benar hormat dengan orang tua, hormat dengan Allah, supaya jangan sampai fatal akibatnya. Jadi inilah akibatnya Yesus merasakan pedih ketika ia ditinggalkan oleh Allahnya. Jadi jangan sampai kita ditinggalkan oleh Allah karena enak-enak bikin dosa. Saya sendiri ketika ditinggalkan oleh istri saya dulu, sakit rasanya, pedih. Aduh, rasanya belum siap karena ada anak kecil ditinggal. Seperti itu, ditinggal oleh orang yang dikasih itu enggak enak. Ada juga orang tua, ya, dia punya anak gadis semata wayang, tahu-tahu kecelakaan, mati. Hati ayahnya itu hancur, pedih hatinya. Rasanya mau makan itu berat sekali. Ada juga orang tua anak gadisnya mati karena leukemia, pedih hatinya, anak kesayangannya meninggal. Nah, seperti itulah Tuhan Yesus. Dia merasakan pedih ketika ia sendirian disalib. Tuhan Allah meninggalkan dia. Oleh karena kasihnya kepada kita, dia menanggung itu semua oleh karena menebus kita dari dosa. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita jangan enak-enak bikin dosa. Ya, dosa-dosa itu kan macam-macam.
ya, seperti handphone. Ya, Bapak Ibu, kalau ibu-ibu sudah coba pegang HP suaminya, ya seperti yang di media sosial itu. Jadi ada suami ini pas dia perbaiki saklarnya listrik, handphone ada tergeletak di situ. Istrinya dengan aslinya ambil. Suaminya pura-pura kesetrum dia. Ada apa? Terus diambil diam-diam HP-nya. Rupanya banyak rahasia di situ. Nah, jadi ciri-cirinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pegang suaminya, dia sudah mulai ambil, itu patut dicurigai itu. Itu patut dicurigai, jangan-jangan ada chatting-chatting dengan perempuan lain. Halo say, kamu di mana say? Sudah makan kah say? Padahal itu istrinya orang. Akan repot itu. Halo say, jam segini saya ada di sini say. Waduh, ini bahaya. Jadi enak-enak bikin dosa, akibatnya fatal, tidak sadar. Nah ini yang bahaya. Ini namanya nikmat membawa sengsara, ya kan? Nikmat membawa sengsara. Harusnya sengsara membawa nikmat, kayak seperti Tuhan Yesus. Sengsara membawa nikmat, nikmat sampai ke surga. Ya, nikmat di bumi, nikmat di surga. Ini yang kita mau. Jadi berjalanlah dengan lurus. Jangan ada selingan-selingan lagi. Jadi jangan enak-enak bikin dosa, tapi sadari dampaknya itu fatal. Nah, sahabat yang dikasihi Kristus, janganlah kita tega berbuat dosa. Ya, sebab karena dosa-dosa kita maka Yesus menderita. Ya, dan ditinggalkan oleh Allah Bapa. Tetapi kita malah terus menyakiti hati Tuhan dengan ketidaksetiaan, ya seperti minggu lalu pas hujan deras kayak itu. Seperti di gereja kami. Waduh, banyak tidak datang. Hujan, nah itu. Hujan. Nah, itulah salah satu bentuk ketidaksetiaan. Masih baru kena hujan, tapi Yesus bahkan dia serahkan segalanya. Ya, kalaupun toh basah-basah terus masuk ibadah, justru ini luar biasa. Itu akan dikenang sampai selama-lamanya. Ya. Misalnya datanglah jemaat Tuhan basah-basah, lalu dia tetap setia beribadah, itu akan dikenang. Itu akan menjadi menjadi sorotan yang positif. Jadi oleh sebab itu jangan kita menyakiti hati Tuhan dengan berbuat dosa, enak-enak bikin dosa, enak-enak bikin pelanggaran, dan tidak setia, ya sikit-sikit ada masalah enggak setia berdoa. Ada lagi gangguan dengan ibu pendeta atau pelayan semua, enggak setia lagi baca Alkitab, bolong-bolong. Nah oleh sebab itu jangan sampai kita enak-enak bikin dosa, tapi sadarilah dampaknya itu fatal. Kita akan ditinggalkan oleh Allah oleh karena dosa-dosa kita. Yesus dalam menanggung semua derita itu, Yesus menanggung semua itu, ia tetap diam. Walaupun dia ditinggalkan oleh Bapa, ia rela menderita oleh karena demi kasihnya kepada kita. Maka hargailah pengorbanan Allah itu di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah lagi membuat rasa sakit hati Tuhan. Jangan lagi kita membuat pedih hati Tuhan. Karena betapa pedihnya ketika kita ditinggalkan. Ya, kita jangan lagi hidup di dalam dosa. Yesus setelah disalib, ya semuanya sudah hampir selesai. Ia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nah ini adalah teriakan puncak dari penderitaan Yesus. Dia merasa keterpisahan dengan Allah. Ia ditinggalkan oleh Allah demi kita orang-orang berdosa. Yesus sekalipun tidak berdosa, tetapi ditimpakan hukuman dosa kepadanya. Karena ia memikul seluruh dosa-dosa manusia, maka ia rela ditinggalkan oleh Bapaknya. Ia harus menjalani itu semua. Ia harus lewati itu tahapan. Lewat peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib, ini adalah sebagai bentuk persembahan yang sempurna. Ia memberikan seluruh hidupnya. Ia mempersembahkan seluruh nyawanya, tidak ada yang sisa, hanya untuk demi kita. Maka firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah
akan dunia, sehingga ia merelakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah persembahan yang sempurna. Orang lain boleh kasih persembahan 50.000, orang lain boleh kasih 1 juta, itu belum apa-apa. Yesus memberikan segala-galanya, nyawanya pun diberikan. Inilah persembahan yang sempurna. Sampai sejauh mana kita membalas kebaikan Tuhan. Mengapa ini menjadi persembahan yang sempurna? Pertama, karena di kayu salib inilah Yesus mati mempersembahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Penderitaan yang tak terlukiskan di kayu salib tersebut adalah bukti bahwa Allah tiada terbatas, dan yang terbukti keadilannya sempurna yang menunjukkan betapa kejamnya dosa itu. Ya, jangan dikira ya begitu kita melakukan dosa enak-enak, tapi dosa itu kejam. Itu jebakan-jebakan itu. Ya, selalu iblis menggoda kita, kelihatannya enak-enak, tapi ya itu nikmatnya itu sementara. Makanya Bapak Ibu Saudara, anak-anak itu yang remaja-remaja, ya dikasih tahu. Mungkin nikmatnya hanya beberapa menit, sengsaranya selamanya. Ya, maka hati-hati anak-anak remaja, jaga dirimu, jaga kekudusanmu. Ya, jangan karena kenikmatan sesaat hancur masa depanmu. Kenikmatan sesaat. Jadi oleh sebab itu, betapa kejamnya dosa itu. Kerelaan Yesus menjadi manusia dan menderita di kayu salib merupakan obat penawar terhadap dosa-dosa, terlebih dosa yang diperbuat Adam. Ya, dosa Adam itu adalah dosa kesombongan. Kok bisa? Kata ular kepada Hawa, kalau engkau makan buah ini, engkau akan menjadi serupa dengan Allah. Bayangkan, menjadi serupa. Akhirnya mereka tergoda, makanlah itu buah. Mereka ingin menjadi serupa dengan Allah. Mereka ingin menyamai Allah. Inilah kesombongan Adam bersama dengan istrinya. Jadi ketika Yesus rela mati di kayu salib, inilah yang menjadi obat penawar atas segala dosa-dosa, kesombongan kita, keangkuhan kita, supaya kita menjadi orang yang diselamatkan, bukan menjadi orang yang dibinasakan. Jadi kiranya dengan menghayati peristiwa ini, kita semakin menghargai, kita semakin menghormati pengorbanan Kristus di kayu salib, dan berusaha sedapat mungkin menjauhkan diri dari dosa, memisahkan diri dari segala perbuatan jahat. Jangan lagi kita hidup enak-enak di dalam dosa. Mari kita harus hargai pengorbanan Yesus, pengorbanan Tuhan di kayu salib. Berusahalah sedapat mungkin menjauhkan diri dari dosa-dosa. Jangan malah mendekat. Saya masih anak muda, saya ini. Jangan. Kita tidak tahu umur ini sampai kapan. Jangan sampai ya sedang enak-enak tahu-tahu langsung hilang napasnya. Nah ini langsung masuk koran lagi, kan repot. Nah ini apalagi kalau sempat ada berita seorang majelis sedang ini tahu-tahu meninggal dia di tempat yang enggak benar, kan malu. Nah seperti itu. Jadi jangan seperti itu. Sadarilah bahwa dosa itu kejam, itu akan membuat kita terpisah dari Tuhan. Yang kedua, mengapa pengorbanan Yesus itu sempurna? Karena di kayu salib inilah Tuhan Yesus merasakan suatu bentuk penderitaan yang sangat-sangat luar biasa. Lewat perkataan Eloi, Eloi lama sabachthani, ini adalah merupakan lukisan tentang pergumulan batin, pergumulan fisik
yang sangat berat yang dialami Tuhan Yesus. Di sini dia baru berkata-kata. Kalau dalam pikul salib, dia tidak ngomong. Ketika dia dicambuk, dia tidak ngomong. Ya, ketika dia ditendang, dia tidak ngomong. Tapi puncaknya, ya, pergumulan batin, pergumulan fisik yang paling berat, ketika di kayu salib, Eloi, Eloi, di sini dia baru ngomong. Kok sakit? Kenapa aku ditinggalkan? Sakit. Kemampuan kemanusiaan Yesus dalam menanggung penderitaan yang telah mencapai puncak tertinggi yang tiada disejajarkan dengan siapapun. Tidak ada di bawah kolong langit ini seorang manusia atau seorang nabi sebelumnya pun atau raja pun tidak ada yang menjalani masa-masa penderitaan seperti ini. Kematian Yesus bukanlah kematian biasa-biasa, tetapi kematian Yesus adalah kematian penuh perjuangan. Kematian Yesus menunjukkan bagaimana upayanya untuk menyelamatkan kita. Ini sangat berat, tidak mudah, ya, tidak mudah dilalui kesengsaraan ini, tidak mudah dilalui semua ini, pengorbanan, ya, bahkan disertai dengan darahnya yang tercurah. Ia mampu lakukan semua itu dengan sempurna, tanpa ada yang terlewati. Sedikit pun tidak ada yang terlewati, semua dijalani. Ketika dia disalib, dia di situ baru ngomong, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allah, Allah, kenapa engkau tinggalkan saya? Ibrani 7 ayat 25 sampai 27, ya, itu berbicara tentang pengantara. Ya, Yesus sebagai pengantara yang sempurna. Nah, ini menggambarkan, ayat ini menggambarkan Tuhan Yesus adalah sosok yang benar-benar sempurna. Dia telah menjadi pengantara yang menyelamatkan manusia dari segala dosa. Yesus juga telah dilihat sebagai seorang imam yang luar biasa, bukan hanya mempersiapkan korban, persembahan, tetapi Yesus sendiri yang menjadi korban. Hanya untuk demi kita. Inilah persembahan yang sempurna. Luar biasa Tuhan Yesus, ya. Ia rela menerima apa saja demi kita. Ia rela menerima siksaan, ia rela menerima fitnahan, ia rela menerima sengsara, bahkan kematian pun dijalaninya tanpa mengeluh, tanpa menghindar, ia tidak lari. Yesus benar-benar sempurna melakukan penebusan, melakukan penyelamatan bagi umatnya. Kita patut bersyukur, ya, karena kita punya Tuhan Yesus, ya. Ia rela menyelamatkan kita. Tidak ada manusia, tidak ada nabi, tidak ada raja di bawah kolong langit ini yang pernah bisa melakukan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Tidak ada. Kematian Tuhan Yesus menunjukkan bahwa janji-janjinya telah digenapi dan dosa manusia sudah ditebus dengan darahnya yang telah tercurah. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Sebab Yesus telah rela berkorban, kita harus berbakti. Kita harus berbakti kepada Tuhan. Ya, jangan pula terbalik. Ya, saya sudah menyampaikan tadi, sekarang ini kebalik Bapak Ibu. Ya. Sekarang ini terbalik. Orang tua malah berbakti kepada anaknya. Dari mana ceritanya orang tua berbakti? Ya, bayangkan saja Bapak Ibu. Waktu anak-anak disuapin, dimandiin, begitu masuk TK disekolahkan, diantar, pulang dijemput. Masuk SD juga seperti itu. Diantar, dimandiin, dibikinkan bajunya, pulang dari sekolah dijemput. Begitu sampai di SMP diantar, dijemput. Demikian juga SMA. Kalau saya dulu Bapak Ibu di kampung, waktu saya mendaftarkan diri sekolah SMP, saya sendiri yang mendaftarkan diri saya. Sementara ayah saya, bapak saya
ada di mana? Di warung. Kamu aja yang pergi. Nah, beda sekarang anak sekarang. Ya, SMA didaftarkan. Kamu sekolah di mana, Nak? Sini, antarkan. Kuliah pun diantarkan. Diantar ke, mau kuliah di Jogja diantarkan. Kuliah di Jakarta diantarkan. Bahkan nikah pun dinikahkan. Nikah itu dinikahkan, dicarikan jodohnya. Ya, saya ada saksi di sini, contoh kasus. Nggak usah jauh-jauh, di Bontang banyak. Dia gagah, ganteng. Tapi kalau sudah sama cewek enggak mampu dia. Gimana sih anakku ini ganteng-ganteng tapi enggak ada ceweknya. Atletis. Akhirnya apa? Orang tua yang berperan. Carikan jodohnya. Lalu dinikahkan, resepsinya orang tua juga yang tanggung. Bahkan ketika ini anak punya anak, orang tuanya juga yang gendong anaknya. Sementara ayah dan ibunya main HP. Sakit pun itu opungnya yang neneknya yang bawa berobat. Nah, inilah orang tua yang berbakti kepada anaknya. Ini sebenarnya tidak alkitabiah. Yang benar itu anak berbakti kepada orang tua, ini yang benar. Harusnya anak yang berbakti kepada orang. Sekarang terbalik Bapak Ibu Saudara. Tidak tahu kenapa itu bisa terjadi. Mengalami pergeseran-pergeseran. Hanya untuk bisa bertahan survive. Nah ini. Jadi harusnya yang benar itu orang tua itu yang mendidik, iya. Tetapi jangan sampai saya lihat di media-media sosial. Jadi ada anak kecil, dia berjalan anak kecil di depan. Begitu ada api, anak kecil ini yang siram apinya. Tapi di gambar atas yang berikutnya, mamanya yang berjalan di depan, anaknya di belakang. Begitu ada api, mamanya yang siram. Kalau Bapak Ibu pernah dapat itu ya. Jadi ini menunjukkan pelajaran apa? Jadi ketika api bisa disiram mamanya, tapi penderitaan berikutnya masih ada, yaitu ada batu besar. Tiba-tiba ketika menempuh batu besar, rupanya mamanya yang di depan ini tahu-tahu hilang, artinya meninggal. Begitu batu itu jatuh, anak itu kena timpa. Sementara yang gambar satu, anak berjalan di depan, dia selamat. Artinya dia ada kemandirian. Jadi Bapak Ibu Saudara harus berbakti kepada orang tua. Jangan sampai kebalik, orang tua yang berbakti kepada anak. Bahkan kita harus berbakti kepada Tuhan. Ya, berbakti kepada Tuhan. Baktikan hidupmu, baktikan waktumu, baktikan apa yang ada padamu kepada Tuhan. Itu yang benar. Jangan sampai Tuhan yang berbakti kepada kita. Tidak ada itu ceritanya Tuhan yang berbakti kepada kita. Kita yang harus berbakti kepada Tuhan. Baru kita menjadi anak-anak Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah Yesus berkorban bagi kita? Ia telah membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Ia rela menderita, ia rela mati bagi kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Karena kecenderungan orang-orang sekarang, orang-orang Kristen, dia mengaku percaya kepada Yesus, tetapi dia tidak dapat melakukan kesetiaan. Ya, dia tidak dapat melakukan ketaatan, dia tidak dapat melakukan kasih, dia tidak dapat melakukan pengorbanan sebagaimana ciri khas penderitaan Yesus. Ini malah bertolak belakang. Orangnya pakai salib besar. Tetapi begitu berbicara tentang pengorbanan, tidak ada pengorbanan, cuma pajang itu emas besar, tidak ada pengorbanan. Ya, justru ya janganlah kita menjadi orang yang pelit. Ya, jangan menjadi orang yang pelit, jangan menjadi orang yang kikir supaya hidupnya jangan kejepit, ya. Tapi orang yang tidak pelit, orang yang bermurah hati, hidupnya akan nikmat surgawi. Ada kebahagiaan, ada sukacita yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi umat Tuhan
katanya percaya kepada Yesus, tapi ketaatannya tidak kelihatan, kesetiaannya enggak kelihatan, pengorbanannya tidak kelihatan, katanya anak Tuhan. Malah kecenderungannya hidup berpesta pora, hidup berpoya-poya, ya, dia memuaskan hawa nafsu, egonya. Nah, salib Yesus mereka hanya lihat sebagai simbol semata. Salib Yesus mereka bikin hanya sekedar pajangan. Salib Yesus mereka bikin hanya sebatas perhiasan. Banyak itu. Ya, kalau saya dulu waktu di Siantar, waktu itu sebelum saya berangkat sekolah Alkitab, saya sempat dulu di Pasar Horas. Itu ada orang pakai salib itu seperti rantai. Besar sekali. Sampai dibuka bajunya itu biar kelihatan emasnya. Nah ini kecenderungannya dia menjadikan salib itu sebagai perhiasan. Kecenderungannya dia jadikan itu hanya sebagai pajangan. Nah, kita jangan seperti itu. Enggak usah kita pamer-pamer punya salib besar-besar, tapi tunjukkanlah kesetiaan kita, tunjukkanlah ketaatan kita beribadah sekalipun hujan. Ya. Keinginan untuk menderita bagi Yesus tidak dilakukan. Umat lebih menyukai hidup pesta pora. Ini ironis memang. Ya. Yesus sudah sampai mati bagi dirinya, sampai mati di kayu salib menebus dosa-dosanya, tapi ada banyak manusia tidak menyadarinya, bahkan tidak menghargainya. Nah, kalau sudah seperti ini modelnya, berarti kepercayaannya diragukan dong. Dia masuk gereja tapi tidak kelihatan ketaatannya, tidak kelihatan kesetiaannya. Ya, nah, mari kita introspeksi diri. Ya, sekaligus mari kita evaluasi diri kita tentang ketaatan kita, tentang kesetiaan kita, tentang apa lagi? Bagaimana pikul salib, ya? Pertahankan identitasmu, jangan sampai malu engkau memperkenalkan Yesus. Ya, nah, orang-orang yang di dalam Tuhan tidak seperti itu. Luar dalam semua fresh. Ya, bahkan saya dulu pernah dapat kesaksian. Ada satu dokter di Semarang, dia sampai bertobat dia. Gara-gara apa? Lihat mayat. Ini mayat kok kelihatan senyum-senyum ini mayat, sementara yang di sebelah ini tegang semua. Lalu dia telusuri, Bapak Ibu. Ini mayat yang senyum-senyum ini ditelusuri, oh ini mayat yang senyum ini orang Kristen. Sementara yang di sebelah sini non-Kristen. Tegang semua. Apa urat wajahnya. Lalu dari situ dia mengambil keputusan, saya harus percaya Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari situ saja menunjukkan bahwa wajah-wajah orang percaya itu adalah wajah-wajah kemuliaan. Amin. Tidak ada wajah ketakutan, tidak ada wajah kecemasan. Beda halnya kalau istrinya sudah pegang HP, udah mulai cemas, ini bahaya ini. Makanya bertobat kalau ada yang kedapatan seperti itu, bersihkan HP-nya. Jangan sampai ada konten-konten porno. Jangan sampai ada chatting-chatting. Itu jangan. Mulai hari ini putuskan. Jangan sampai kasih celah. Ya, kelihatannya enak tapi akibatnya fatal. Kita ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ia telah mempersembahkan yang sempurna kepada Allah demi kita, maka marilah kita mempersembahkan hidup, ya, hidup kita sebagai persembahan yang sempurna bagi Allah. Kita harus menggunakan hidup ini menjadi hidup yang menjadi berkat, jangan sampai menjadi kutuk atau bahan pergunjingan. Ya, karya pekerjaan kita harus bawa itu hanya untuk memuliakan Tuhan, hanya untuk kita bawa hormat demi kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan sampai itu tadi enak-enak bikin dosa. Mari kita baktikan hidup kita kepada Tuhan. Ya, jangan sampai kita nuntut Tuhan berbakti kepada kita. Tidak ada itu ceritanya Tuhan berbakti kepada kita. Tapi kita yang harus berbakti kepada Tuhan. Nah, inilah yang menjadi kerinduan Tuhan supaya kita
Di dalam menjelang perayaan Jumat Agung, kita ingat kembali, introspeksi diri, evaluasi diri. Jangan sampai kita enak-enak bikin dosa, sebab dosa itu kejam akibatnya. Nah, oleh sebab itu, marilah kita mempersembahkan hidup, membaktikan hidup hanya untuk demi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini Engkau materaikan di dalam hati kami, dan buatlah setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan kiranya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih, kami mengucap syukur atas firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat untuk berdiri. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu. Pada jam siang hari ini Tuhan telah memimpin jalannya ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan akan kembalikan minyak urapan baru kepada hamba-hamba-Mu yang sudah berdiri melayani Tuhan. Baik dari ibadah raya pertama sampai ibadah raya kedua. Dan Tuhan akan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami lewat firman-Mu. Biarlah firman itu tertanam di dalam hati kami. Tuhan juga akan memberkati seluruh usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan, keluar masuk di mana mereka berada. Tuhan memberkati ibu kekasih kami yang sedang berulang tahun saat ini yang telah kami sebut nama. Biarlah Tuhan akan memberikan panjang umur yang luar biasa. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian daripada ibu kekasih kami. Anak-anak kami yang jauh dari kami bekerja dan kuliah, Tuhan juga akan memberkati. Memberkati bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat yang daripada Tuhan untuk memimpin bangsa ini, menegakkan keadilan, sehingga kami boleh melihat keadilan terjadi di Indonesia yang kami cintai. Kami umat Tuhan diberikan kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan. Berkatilah segala usaha dan pekerjaan, apa yang dibutuhkan dan keperluan kami. Kami percaya Tuhan telah menyediakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu dan angkat tanganmu. Tuhan akan mengangkat engkau naik dan bukan turun, dijadikan kepala dan bukan ekor. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami akhiri ibadah ini. Semua yang diberkati Tuhan sama katakan amin.